Kita sekarang akan bercerita tentang Kampung Semar. Kampung Semar merupakan suatu tempat atau kawasan untuk bisa menjadi wadah pembelajaran bagi seni, budaya, dan pariwisata. Tempat ini boleh dikatakan sebagai susuh atau sarang. Bagi burung-burung yang masih kecil, sarang memang sangat penting dan dirasakan perlu mereka untuk bisa mempersiapkan. Setelah mereka bisa kuat, mandiri, dia akan terbang melanglang buana kemana saja. Nah, spirit Kampung Semar adalah di sini menjadi pembelajar untuk peka, peduli, bahkan mau turun tangan, urun angan, hadir di dalam membangun suatu kawasan untuk sadar seni budaya dan pariwisata. Menggunakan nama Semar karena ini memang Semar sebagai simbol dewa yang hidup sebagai manusia yang sederhana papa. Tapi Semar tetap membawa kebijaksanaannya, tetap menjadi orang yang membimbing, memomong, memberi inspirasi, memotivasi. Bahkan Semar ini juga penghibur. Semar ngejowantah, arti ngejowantah itu menunjukkan, menampilkan jati dirinya. Semar ini dewa kamanungsan, dewa yang menjadi manusia. Kalau dikatakan manusia, kenapa dia bercahaya, membawa hikmat, pencerahan-pencerahan, dan ajaran-ajaran nilai luhur selalu muncul dari perkataan, perbuatan, dan bahkan pikiran-pikiran dari Semar. Tetapi kalau dewa, kenapa dia nampaknya sebagai manusia yang papa dan sudra? Nah, disinilah jati diri Semar. Dia juga dewa, tapi dia juga manusia. Nah, disinilah Semar menjadi jembatan jiwa. Semar menjadi saluran komunikasi antara kedewaan dan juga kemanusiaan. Semar eling. Nah, di sini Semar eling. Semar selalu memberikan peringatan. Konteks dari Semar selalu mengingatkan bahwa manusia janganlah lupa. Eling itu ingat. Ingat dan selalu waspada. Eling lan waspodo. Karena eling ini waras. Eling itu sadar. Orang Jawa mengatakan lali itu gila atau dia lali jiwa. Tapi dengan eling kita sadar bahwa sebagai manusia memiliki tugas dan tanggung jawab bagi dirinya dan juga sesama. Karena dengan eling akan bisa peka, peduli, dan berbela rasa akan manusia serta kemanusiaan. Semar gambar. Nah, di sini bukan karena banyak gambar Semar, tapi Semar merupakan refleksi atau gambaran atas hidup dan kehidupan. Semar ini boleh dikatakan bisa menjadi refleksi gaya hidup orang kebanyakan. Karena dari Semar ini sebenarnya kita bisa melihat bahwa suara rakyat itu suara Tuhan. Vox populi, vox Dei. Semar gambar, Semar refleksi atas hidup dan kehidupan. Di sini Semar sinar atau sinar Semar. Semar walaupun itu manusia yang papa sudra, tapi Semar membawa cahaya. Yen manungso kok mawa tejo. Nah, sinar Semar inilah memberi efek, memberi dampak. Semar sebagai pembimbing, pemomong,
para satria untuk tetap selalu di jalan yang baik dan benar, selalu di jalan yang eling, di jalan yang peka peduli akan manusia dan kemanusiaan. Semar susur. Susur itu sering digunakan orang-orang zaman dahulu untuk nginang atau mengunyah tembakau. Semar susur refleksi dari kesederhanaan. Susur simbol masyarakat orang kebanyakan yang digunakan secara sederhana sebagai simbol bahwa manusia yang bahagia itu sederhana. Dalam bahagia itu sederhana dan sederhana itu bahagia. Semar Manta Aji, artinya Manta Aji, Semar menggunakan kekuatan dan kesaktiannya. Semar sebagai dewa, dia juga memiliki kekuatan, kesaktian. Kesaktian Semar senjatanya dari dalam perutnya sendiri, yaitu keluarlah angin atau kentut. Kentut menjadi ajian. Ketika Semar marah, dia hanya mengeluarkan bebauan yang menimbulkan kelengar seluruh isi jagat raya. Maka Semar Manta Aji, Semar menunjukkan kekuatannya. Nur Semar. Tadi di sana ada sinar Semar. Ketika membicarakan Nur Semar, adalah Semar yang menjadi sang pencerah. Semar menjadi suatu bagian dari alkemis, menjadi standar bahkan kiblat akan kebaikan dan kebenaran. Walaupun dengan cara sederhana, namun memancarkan keindahan, kebahagiaan, kebenaran, dan kebaikan. Semar Lurah. Semar itu lurah di Karangkadempel. Semar menjadi pemimpin masyarakat yang sederhana. Masyarakat yang sederhana. Walaupun dia hanya punokawan, pembimbing, abdi kinasih, atau pembantu yang setia, tetapi dia sebenarnya juga pemimpin. Dari Lurah Karangkadempel, Semar menunjukkan kepemimpinannya, menunjukkan kebijaksanaannya, dan Semar menunjukkan kepekaan, kepedulian, dan tanggung jawabnya bagi semakin manusiawinya manusia. Semar Mesem. Semar selalu tersenyum. Semar memberikan senyuman. Bahagia itu sederhana, cukup ditandai dengan tertawa. Dengan senyum Semar, situasi dan suasana akan bahagia. Semar di dalam memberikan bimbingan, dia selalu menggunakan guyon maton, atau bercanda, atau guyon parikeno, di mana Semar ini fun, lucu, menghibur, dan selalu tersenyum. Karena senyuman ini tanda dia bahagia. Semar Swiwi. Semar seringkali digambarkan dia bersayap karena dia menjadi bagian dari kesucian. Semar seorang dewa
Dan dia digambarkan dengan sayap ini menunjukkan kesuciannya, bahwa dia memiliki kemampuan bisa terbang mengangkasa, bisa beralih ke berbagai dunia. Nah, disinilah Semar Swiwi, simbol Semar berpikiran jernih, tulus, ikhlas, dan ada kesucian di dalam hatinya. Semar super, arti super, Semar memang memiliki kekuatan yang supranatural. Bahkan dia ditakuti oleh para dewa sekalipun. Semar bisa mengalahkan siapa saja karena kedewataannya, kesaktiannya, kesuciannya, ketulus hatiannya, dan kebijaksanaannya. Semar mabur, arti mabur itu terbang. Semar memang memiliki swiwi, memiliki sayap, memiliki sinar, memiliki aji-ajian, punya kesaktian, dan Semar ini terbang mengangkasa, artinya Semar bisa ada di mana-mana. Semar ada di dalam hati orang-orang yang mencintai kebaikan dan kebenaran, kejujuran, ketulus hatian, dan senantiasa berusaha untuk berbuat baik dan melakukan kebaikan serta perbaikan.